Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Irawan dari kelas 04 SMJP 011 Program Studi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan dari PT Makmur Berkah Amanda periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Iman Lubis. Analisis dan perbandingan. Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain, baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan juga dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Tujuannya adalah analisis perbandingan ini untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan. Perbandingan juga dapat dilakukan antara laporan yang sudah dikonversikan ke angka indeks. Metode ini dianggap lebih mudah dan lebih sederhana menafsirkannya dibanding laporan aslinya. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, teknik perbandingan ini kita dapat membandingkannya dengan angka-angka laporan keuangan tahun lalu, angka laporan keuangan perusahaan sejenis, rasio rata-rata industri, dan rasio normatif sebagai perbandingannya. Tujuan dan manfaat analisis perbandingan. Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, tujuan dilakukannya analisis perbandingan adalah untuk mengetahui perubahan yang terdapat dalam laporan keuangan, baik itu penurunan maupun kenaikan dalam rupiah maupun dalam unit. Penyusunan analisis perbandingan ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dan investor. Bagi pelaku usaha pun dapat memperoleh data valid terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos dalam laporan keuangan. Dari data ini, pelaku usaha dapat menarik hasil jika perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan perusahaan. Selanjutnya ada profil dari PT Makmur Berkah Amanda Tbk. PT Makmur Berkah Amanda Tbk didirikan dengan nama PT Sido Maju Industri Estate pada tanggal 31 Mei 1996 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996 juga. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Makmur Berkah Amanda Tbk per 31 Januari 2022 yaitu PT Gria Prima Amanda dengan presentasi kepemilikan sebesar 81,54%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Aman adalah bergerak dalam bidang konstruksi, perdagangan besar, pergudangan, dan real estate. Saat ini kegiatan usaha utama Aman adalah bergerak di bidang pembangunan kawasan industri dan jasa kawasan industri dan pergudangan atau save and lock, serta investasi pada entitas anak PT Makmur Berkah Amanda Hotel yang bergerak di bidang perhotelan. Berikut adalah informasi laporan keuangan perusahaan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Di sini kita bisa lihat ada aset lancar di tahun 2020, 2019, dan 2018. Pada yang pertama ini ada kas dan setara kas. Di tahun 2020 itu mencapai 35.468.841 rupiah. Di tahun 2019 itu 19.116.632 rupiah. Di tahun 2018 itu 65.586.171 rupiah. Yang kedua itu investasi pada efek perdagangan. Pada tahun 2020 mencapai 1.352.396 rupiah. Pada tahun 2019 itu mencapai 1.699.419 rupiah. Selanjutnya ada piutang usaha.
Tahun 2020 itu ada Rp1.115.168. Di tahun 2019-nya itu Rp3.249.744. Pada tahun 2018 itu Rp9.337.742. Nah, persediaan real estate pada tahun 2020 mencapai Rp205.852.705. Di tahun 2019-nya Rp207.784.876. Tahun 2018 itu Rp183.784.371. Nah, uang muka dan biaya dibayar di muka itu ada Rp118.386.517. Di tahun 2019 itu Rp80.784.874. Di tahun 2018 ada Rp45.520.350. Nah, sehingga jumlah total aset lancarnya itu di tahun 2020 adalah Rp362.175.645. Di tahun 2019-nya itu Rp312.638.211. Di tahun 2018 itu Rp304.228.634. Selanjutnya ada aset tidak lancar tahun 2020, 2019, dan 2018. Nah, yang pertama itu ada piutang pihak berelasi. Di tahun 2020 ini itu mencapai Rp13.371.385. Di tahun 2019 itu mencapai Rp7.160.062. Tahun 2018 itu Rp10.713.618. Yang kedua ada sewa jangka panjang. Tahun 2020 itu Rp2.206.344. Tahun 2019 ada Rp2.231.752. Yang 2018-nya itu Rp2.282.568. Selanjutnya ada properti investasi setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Di tahun 2020 itu mencapai Rp215.645.364. Tahun 2019-nya itu ada Rp190.676.203. Di tahun 2018 ada Rp152.179.305. Nah, ada aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Tahun 2020 itu ada Rp192.604.307. Tahun 2019 ada Rp199.249.048. 2018 ada Rp202.876.624. Selanjutnya ada aset lain-lain. Nah, tahun 2020 itu ada Rp3.888.302. Tahun 2019 itu ada Rp6.435.240. Di tahun 2018-nya itu Rp6.124.323. Nah, selanjutnya ada aset pajak tangguhan. Di tahun 2020 itu ada Rp12.469.775. Tahun 2019 ada Rp9.730.325. Di tahun 2018-nya itu Rp6.410.374. Sehingga total jumlah aset tidak lancar itu di tahun 2020 adalah Rp441.185.477. Di tahun 2019-nya ada Rp415.482.630.
Di tahun 2018 ada 380.586.812, sehingga jumlah total aset keseluruhan itu adalah Rp803.361.122 di tahun 2020. Lalu di tahun 2019-nya itu ada Rp712.120.841, dan di tahun 2018-nya itu ada Rp684.815.446. Nah, selanjutnya di sini ada liabilitas jangka pendek di tahun 2020, 2019, dan 2018. Yang pertama itu ada utang usaha. Di tahun 2020 itu mencapai Rp3.656.913. Di tahun 2019-nya itu ada Rp8.164.176. Di tahun 2018 ada Rp3.368.118. Nah, selanjutnya utang bank jangka pendek itu di tahun 2020 mencapai Rp8.561.165. Di tahun 2019-nya itu Rp5.236.865. Selanjutnya ada utang lain-lain. Nah, di tahun 2020 ini mencapai Rp5.402.623. Di tahun 2019-nya itu Rp4.171.784, dan 2018 itu mencapai Rp4.032.299. Selanjutnya adalah utang pajak. Di tahun 2020, utang pajak itu sebesar Rp998.919. Di tahun 2019 itu Rp1.651.878. Tahun 2018 itu Rp3.467.614. Aktualnya di tahun 2020 ada Rp7.574.997. Di tahun 2019 itu Rp11.165.348. Di tahun 2018 ada Rp7.021.381. Nah, pendapatan diterima di muka itu yang 2020 ada Rp101.775.905. Di tahun 2019 ada Rp84.299.995. Tahun 2018-nya ada Rp61.154.619. Nah, ada liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Itu ada utang bank. Utang bank pada tahun 2020 itu ada Rp5.680.000. Di tahun 2019 ada Rp12.255.000. 2018 itu ada Rp10.050.000. Selanjutnya utang pembiayaan. Di tahun 2020 ada Rp167.012. 2019 ada Rp303.202, dan di 2018 ada Rp580.932. Sehingga jumlah liabilitas jangka panjang keseluruhan itu di tahun 2020 ada Rp133.307.574. Di tahun 2019 itu Rp127.188.208, dan 2018 ada Rp89.674.963. Nah, selanjutnya di sini ada liabilitas jangka panjang di tahun 2020, 2019, dan 2018. Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian dan jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang pertama itu ada utang bank. Di tahun 2020 mencapai Rp85.661.250. Di tahun 2019 ada Rp78.675.000. Di tahun 2018 itu Rp88.100.000. Utang pembiayaan di tahun 2020 itu mencapai Rp103.850.
Di tahun 2019 itu Rp182.976. Di tahun 2018 itu Rp176.188. Selanjutnya ada utang pihak berelasi. Di tahun 2020 itu mencapai Rp3.142.142.033. Di tahun 2019 itu Rp3.304.301. Di tahun 2018 itu ada Rp5.031.248. Selanjutnya ada liabilitas imbalan kerja. Tahun 2020 itu Rp4.082.363. Di tahun 2019 itu Rp4.862.363. Di tahun 2018 itu Rp4.442.706. Sehingga jumlah total liabilitas jangka panjang itu di tahun 2020 mencapai Rp90.969.496. Di tahun 2019-nya itu Rp80.024.640. Di tahun 2018 itu Rp97.750.142. Sehingga jumlah liabilitas keseluruhan itu Rp227.227.030. Di tahun 2019-nya itu Rp216.212.848. Tahun 2018 itu Rp180.425.105. Nah, selanjutnya ini ada ekuitas ya. Ekuitas di tahun 2020 itu mencapai 576.084. Itu ekuitasnya di tahun 2020 mencapai Rp576.084.092. Di tahun 2019-nya itu Rp513.107.993. Di tahun 2018 itu Rp497.390.341. Nah, ini selanjutnya ada menghitung selisih arus kas masuk dan arus kas keluar PT Makmur Berkah Amanda. Nah, caranya itu bisa dibilang mudah ya teman-teman. Jadi caranya itu yang pertama itu hitunglah selisih aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas pada tahun 2020 dan 2019 maupun seterusnya. Nah, cara menentukan selisih ialah dengan mengurangi aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas yang ada di tahun 2020 dengan yang ada di tahun 2019. Nah, jika sudah diketahui ini selisihnya, jumlahkanlah selisih aset lancar dan aset tidak lancar. Setelah itu, jumlahkan aset liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Jika sudah dihitung keduanya, pastikanlah kedua hasil tersebut sama atau balance ya teman. Nah, selanjutnya di sini ada data dari tahun 2020 dan 2019. Nah, isinya itu ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Nah, kita bakal ngurangin semuanya yang di tahun 2020 dengan yang ada di 2019. Oke, pertama itu aset lancar di tahun 2020 itu ada Rp362.175.645 dikurangi dengan aset lancar di tahun 2019 itu ada Rp312.638.211. Nah, sehingga selisih di tahun 2020 dan 2019 atau hasil dari aset lancar 2020 dikurang 2019 tadi itu adalah Rp49.537.343.
Nah, selanjutnya itu aset tidak lancar di tahun 2020 itu ada 441.185.477 rupiah. Dikurangi dengan aset tidak lancar 2019 yaitu 415.482.630, sehingga selisih di tahun 2020 dan 2019 itu mencapai 25.702.847 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Nah, di tahun 2020 itu 133.307.534 rupiah. Dikurangi dengan yang ada di tahun 2019 127.188.208 rupiah, sehingga selisihnya di antara 2020 dan 2019 itu ada 6.119.326 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Di tahun 2020 itu ada 93.969.496 rupiah. Nah, dikurangi dengan yang ada di tahun 2019 juga itu 87.024.640 rupiah. Nah, selisih di tahun 2020 dan 2019-nya itu sehingga mencapai 6.944.856 rupiah. Terakhir ada ekuitasnya yang di tahun 2020 itu 576.084.092 rupiah. Dikurangi dengan yang ada 2019 itu 513.907 rupiah. 513.907.993 rupiah. Selisih tahun 2020 dan 2019-nya itu ada 62.176.099 rupiah. Nah, selanjutnya itu cara penghitungannya dibagi dua ya. Kalian bisa lihat itu ada arus kas masuk di sebelah kanan dan arus kas keluar di sebelah kiri. Nah, kita masukkan data yang tadi sudah kita hitung ya teman-teman. Jadi arus kas masuk itu diambil dari total aset lancar selisih tahun 2020 dan 2019 serta aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitasnya. Nah, menghitung arus kas masuknya itu yaitu ada 49.537.343 rupiah ditambah dengan aset tidak lancar yaitu 25.702.847 rupiah, sehingga totalnya menjadi 75.240.181 rupiah. Nah, arus kasnya juga sama nih, arus kas keluar. Nah, arus kas keluarnya itu dari liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Nah, yang pertama itu liabilitas jangka pendeknya 6.119.000, yaitu 6.119.326 rupiah, ditambah dengan liabilitas jangka panjang yaitu 6.944.856 rupiah, dan ditambah lagi dengan ekuitas sebesar 62.176.099 rupiah, sehingga hasilnya itu 75.240.181 rupiah. Nah, bisa kita lihat di sini itu hasilnya sama ya teman-teman. Jadi hasil dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari PT Berkah Amanda ini balance ya, jadi sama. Jadi arus kas masuk dan arus kas keluar itu sama-sama 75.240.181 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada dari tahun 2019 dan 2018. Nah, sama seperti tadi, jika kita ingin mencari selisih di tahun 2019 dan 2018, kita harus mengurangi aset lancar, aset tidak lancar,
liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, serta ekuitas yang ada di tahun 2019 dengan yang ada di tahun 2018. Nah, yang pertama itu adalah aset lancar di tahun 2019 sebesar Rp312.638.211 dikurangi dengan yang ada di tahun 2018 sebesar Rp304.228.634. Nah, sehingga selisihnya adalah Rp809.577. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Nah, di tahun 2019 itu adalah Rp419.482.630 dikurangi dengan yang ada di tahun 2018 sebesar Rp380.986.812. Maka selisihnya adalah Rp34.859.818. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Di tahun 2019-nya itu adalah Rp127.188.208. Di tahun 2018-nya ada Rp89.674.963. Nah, maka selisihnya itu ada Rp37.513.245. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Di tahun 2019-nya itu ada Rp87.024.640 dikurangi dengan yang ada di tahun 2018 sebesar Rp90.750.142, maka hasilnya adalah minus Rp10.725.502. Terakhir ada ekuitas. Nah, di tahun 2019 ini ekuitasnya itu ada Rp513.907.993. Di tahun 2018-nya ada Rp497.390.341. Nah, maka selisihnya adalah Rp16.517.652. Nah, setelah kita mengetahui selisih antara tahun 2019 dan 2018, kita akan menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar. Jika kita ingin menghitung arus kas masuk, kita harus menambahkan selisih dari aset lancar yaitu Rp8.409.577 dengan selisih aset tidak lancar sebesar Rp34.889.818. Maka hasilnya adalah Rp43.305.395. Selanjutnya adalah kas keluar. Nah, kas keluar ini kita akan menjumlahkan dari selisih liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Liabilitas jangka pendeknya ada Rp30.513.245. Nah, liabilitas jangka panjangnya itu ada minus Rp10.352.502. Sedangkan ekuitasnya itu ada Rp16.517.652. Nah, jika dijumlahkan totalnya adalah Rp43.305.395. Nah, di sini kita bisa tahu sama seperti tahun 2020 dan 2019 tadi, di tahun 2019 dan 2018 ini maka hasil arus kas masuk dan arus kas keluar itu sama ya, sebesar Rp43.305.395. Nah, terakhir ada kesimpulan. Nah, dari hasil analisis perbandingan bisa menjadi bahan pertimbangan ketika investor akan menginvestasikan dananya di suatu perusahaan. Sebelum memutuskan berinvestasi, tentu calon investor perlu mempertimbangkan matang-matang dan memperhitungkan prospek ke depannya. Untuk Anda, para pemilik perusahaan, lewat hasil perbandingan, Anda bisa memperoleh data valid terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos laporan keuangan. Apakah terjadi kenaikan atau penurunan, dan perubahan tersebut menguntungkan atau malah merugikan perusahaan Anda. Kesimpulan bahwa melakukan analisis perbandingan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan dan para pelaku usaha.
Pantas saja menjadi salah satu bahasan utama pada mata kuliah manajemen keuangan di jurusan akuntansi karena memang sangat penting. Nah, saya rasa sekian dari saya. Semoga sesuatu yang saya sampaikan barusan itu bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.